A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, hari ini tanggal 28 Agustus 2024, Embun Pagi Islam Memberi Solusi hadir kembali tengah-tengah kita. Luar biasa ini, hari-hari ke depan kita itu akan terus masih suasana yang panas gitu ya, karena memang pilkada serentak itu suhu politik juga luar biasa gitu ya. Ini juga pilkada serentak yang bayangin coba hampir semua bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia itu serentak nanti, pileg dan juga pilgub gitu tadi. Ini luar biasa, dan alhamdulillah kita telah kedatangan guru kita semua yang makin sehat, makin fit, siap memberikan kita tausiah-tausiah yang menyejukkan kita semua, apalagi di tengah kegersangan yang luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi sejuk gitu. Dan mangga kita langsung aja. Kita akan membawakan sebuah tema tentang jihad fisabilillah dari Rabu kemarin, karena banyak sekali dari pemirsa yang terus menanyakan itu. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah Pak Agung ya, kita akan membahas, ini masih banyak pertanyaan tentang jihad ya. Jadi jihad itu innama jihad, sesungguhnya jihad itu manjahada nafsahu fi taatillah. Melawan hawa nafsu demi taat kepada Allah. Itu jihad. Ya. Nah karena itu inti jihad adalah mengatur hawa nafsu. Fi taatillah demi taat kepada Allah. Makanya anna nafsa, sebenarnya nafsu itu lamartum bisu, akan menyuruh kepada kejahatan. Itu nafsu itu. Nah karena itu jihad jangan dibayangkan dengan pedang, dengan peluru, dengan perang, bunuh-bunuhan. Kata Nabi SAW, jihad harian itu satu, innama jihad man ala walidayh. Sungguhnya jihad itu adalah mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua. Itu persembahan yang terbaik untuk orang tua, itu jihad fisabilillah. Karena itu orang-orang yang ingin berjihad, karena ada kadang-kadang tanpa perhitungan mau ke gajah mau kemana, kita yang dekat aja dulu, persembahkan yang terbaik sama orang tua, itu jihad fisabilillah. Nabi SAW pernah satu saat akan berperang ya, melihat jumlah umat Islam masih sedikit, sedangkan musuh makin banyak. Akhirnya Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang masih punya anak laki-laki? Datanglah seorang laki-laki yang cukup meyakinkan, fisiknya bagus. Ya Rasulullah, saya ingin jihad di jalan Allah. Rasul langsung mengatakan, ayah ibu masih ada? Ada. Pulang dulu katanya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Karena jihad itu innama jihad man ala walidayh. Sungguhnya jihad itu mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua. Jadi begitu penting mempersembahkan yang terbaik sama orang tua sampai mengalahkan perang fisabilillah. Nah, bagi anak-anak ya termasuk saya lah. Kalau sedang rumah tangga, bahagiakan orang tua dengan rukun rumah tangga. Kalau sedang sekolah, bahagiakan dengan prestasi sekolah. Kalau ada rezeki, bahagiakan dengan rezeki. Kalau ada ilmu, ya bahagiakan dengan ilmu. Bahkan ada orang yang luar biasa ya, 6 bulan sekali ibunya itu diumrohkan. Dan ternyata katanya, setelah saya mengurahkan ibu saya 6 bulan sekali, itu rezeki bukan semakin kurang, semakin banyak. Karena jangankan membahagiakan, sampai kata Rasul, ya Rasul kapan Allah tersenyum kepada kami? Kata Nabi, ketika ayah ibumu tersenyum karena prestasi kebaikan. Kalau ibu kita tersenyum, ayah kita tersenyum karena kebaikan yang kita lakukan, maka Allah tersenyum kepada kita. Saya lihat seorang penyanyi ya, yang berangkat dari mana? Palembang ya. Dari Suaka itu Palembang. Oh, ya. Terus saya lihat datang ke Jogja, serabutan, ngamen, ya terus saja. Ketika ditanya, satu target saya, menggembirakan orang tua. Makanya begitu lagi tampil, orang tua yang datang, dia rangkul, dan semua yang hadir ikut nangis. Karena ternyata sangat jarang anak yang seperti itu. Di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang. Ini, karena itu, pemirsa Bandung TV, persembahkan yang terbaik sama orang tua itu jihad harian. Percayalah, walaupun belum sholat nih,
belum sholat, baik sama orang tua, pasti Masya Allah. diberikan kebahagiaan oleh Allah. Apalagi ditambah sholat. Nah, banyak orang-orang yang sukses ya. Bagaimana kisah Sa'labah ya. Salah. Sa'labah. Saya pernah ke Sumatera, mampir ke pantai yang ada patung Malim Kundang. Padang. Saya dengan istri, oh di sini Malim Kundang itu. Nah, Sa'labah itu ada Alqomah, ada Sa'labah kan ya. Yang cerita-cerita zaman sahabat terdahulu itu. Sampai pada akhirnya karena menyakiti orang tuanya Allah tidak ridho kepadanya. Nah, sebaliknya ada juga yang kisah sukses. Katanya orang ini tidak terkenal di bumi, terkenalnya di langit. Tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi itu salam. Allah. Dan Nabi mengatakan, bila ketemu dengan orang ini, minta doa kepadanya. Biasa. Bila ada Rasul setelah aku yang layak orang ini. Tolong kalau ketemu dengan orang ini, minta doa, sampaikan salam dariku. Ya, Sayyidina Umar juga kaget ya. Kenapa? Siapa sih orang ini gitu kan? Ada riwayat orang Yaman. Namanya Wais Al-Qarni. Ceritakan, cari terus. Rombongan haji, umroh tidak ada. Pas terakhir hampir putus asa. Oh ada katanya. Dia pengembala kambing. Ditemui oleh Sayyidina Umar. Betul kok Wais Al-Qarni? Betul. Langsung salam dari Rasulullah SAW. Langsung dia nangis lama nangis itu. Saking lamanya saya sampai Umar itu mau pergi asalnya. Tapi sudah lama langsung. Apa kerjamu? Hanya dia cerita pasal Al-Qarni ini. Satu, dia nangguhkan nikah karena ingin menggembirakan ibunya. Dia tangguhkan kebutuhan hidupnya karena memenuhi kebutuhan ibunya. Dan terakhir setelah ibunya sudah tua mengatakan kalau bisa sebelum wafat mama ingin haji. Ya orang sudah bilang pemohalan ya. Terus sehari-hari aja nggak ada. Akhirnya Sayyidina Wais Al-Qarni itu istikharah. Membaca doa Rabbihkum bil haq wa rabbuna rahmanul musta'anu ala matasifum. Ya Allah beri aku keputusan yang tepat. Ini ibu saya. Kemampuan saya tidak ada. Akhirnya hasil istikharah itu besoknya beli kambing. Semua kaget karena anak kambing ini tiap hari digendong. Lari terus. Iya, iya. Sudah 2 tahun ya kebayanglah. Kambing udah besar, dia besar badannya. Apa yang terjadi? Ibunya digendong dari Yaman ke Mekah. Masya Allah. Dan itu luar biasa ya. Baliknya digendong lagi. Akhirnya Nabi mengatakan, itulah amal soleh yang terbaik buat seorang hamba, yaitu berkhidmat kepada orang tuanya. Karena itu jihad, gak usah terbayang perang lah. Persembahkan yang terbaik untuk orang tua, bagian dari jihad fisabilillah. Ya, ini kadang-kadang bagi ya tidak semua masyarakat Indonesia ya ada hal-hal tertentu atau apalagi ada gerakan-gerakan atau hal harokah lah kalau itu tadi ya itu yang sampai karena saya juga dulu bagian sempat yang luar biasa ya sampai ke orang tua itu tidak boleh yang lain-lain itu saking gerakan ini begitu kuat tapi ya ini menjadi bagian ya kadang-kadang mudah-mudahan masyarakat kita cukup ini tadi ya kalau jihad itu tidak sesempit yang kita bayangkan yang di media sosial yang di ini tidak sesempit yang dibayangkan bahwa jihad itu tidak identik dengan selalu perang, tidak identik selalu dengan mengalahkan orang, tidak identik dengan bunuh-bunuhan atau juga tidak identik dengan segala hal yang di luar kadang-kadang ya termasuk bisa membomkan tiba-tiba gitu tadi ya, tiba-tiba memberikan seluruh ininya dan anak istri ya jadi terlantar ini kan di luar ini semua tadi ya. Tadi nanti kita akan coba lanjut kembali setelah pemirsa di rumah luar biasa nanti kita akan lanjut kembali tentu saja dengan setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga silakan. Baik pemirsa di rumah luar biasa ini mudah-mudahan nanti juga kita nanti masih di line telepon yang sama di 0227214 atau 7214214 atau di line lainnya Pak Ustadz 08122116740. Pemirsa di rumah nanti bisa konsultasi ke rumah beliau, datang tentu saja dengan kondisi beliau sedang ada dan sedang sempat ya, atau juga kondisi beliau sedang sehat walafiat. Mangga, tadi ini kan tadi ya, jihad tidak selalu diidentikan dengan kekerasan atau dengan perang gitu ya. Nah kadang-kadang tadi bagi sebagian orang terutama yang kasarnya yang tidak nyantren itu tadi ya. Kan kalau tidak menyantren tuh pemahaman agama ilmunya itu apalagi didapatkan dengan media sosial YouTube bukan berarti juga tidak salah, bukan berarti juga tidak boleh ngaji di
di YouTube, cuman kan ya jadi ada kayak yang terputus gitu ya. Iya. Pengalaman Pak Muhtar yang ngaji nyantri bertahun-tahun dari kecil dan keluarga, itu yang ngebedain apa tadi? Kalau orang yang belajar ada punya guru sama yang tidak punya guru, coba tadi. Iya, satu sanad ya. Masya Allah. Sanad. Nanti kalau nggak salah di Al-Jabar itu ada syekh siapa yang dari Mekah itu sanad tertinggi bacaan Quran. Kan datang tanggal 6. Oke. Jadi Quran itu ada sanadnya sampai akhirnya kepada Rasul. Oke. Nah, dakwah juga begitu. Jadi sanad sholat ini, sanad zakat ini, itu ada sanadnya. Yang pada ujungnya kepada Nabi SAW. Minimal lah sampai para sahabat lah. Gitu ya. Yang kedua, saya tiba-tiba telepon seorang ibu ya. Nenek ya. Saya sering panggil bunda ya. Karena berliannya hilang. Sedangkan itu berlian warisan dari neneknya yang harganya cuma Belanda lah. Berapa dolar gitu lah. Kalau dirupiahkan 700 jutaan lah kalau nggak salah. Tiba-tiba hilang. Panik dia. Ini amanah dari orang tua saya katanya. Kalau ini hilang nanti saya tanggung jawab gimana? Ini gimana? Saya kan nggak tahu apa-apa ya. Terus ada siapa di rumah Bu? Ada cucu saya katanya di Unpad kuliahnya. Fakultas Hukum. Dia Fakultas Hukum. Akhirnya sekarang kemana cucunya? Lagi pergi udah 3 hari. Ditelepon nggak bisa katanya. Nelpon enggak. Saya bilang tunggu cucunya. Begitu pulang cucunya itu penampilannya sudah beda. Jadi handphone nggak ada, sepatu nggak ada, jam sudah nggak ada. Jadi dia nelpon dari lebih panjang. Dianterin ke bus. Akhirnya ngobrol. Dipanggil nama aslinya, nggak nyahut. Rupanya udah dibayar. Dia cerita dari sini, dari lebih panjang, naik bis, turun di Jakarta, ditutup mata, kemudian dibaiat di satu tempat. Perjalanan dari rambutan ke tempat itu kita 3 jam. Ya, betul. Dan itu, setelah baiat ada komitmen. Harus bayar udunan untuk jihad. Ya, untuk jihad, ya. Dan kalau tidak punya uang, mencuri pun boleh. Asal bukan dari golongan kita. Termasuk punya orang tua. Termasuk punya orang tua. Hanya saya kaget. Masya, terus kemana kan saya bilang itunya beliannya? Sudah dijual 100 juta. Ke yang suka ngumpulin barang-barang bagus ya gitu. Akhirnya dicari, ya dia nggak mau jual 100 juta, ingin 150. Ya udah daripada lapor Bu, saya bilang ambil aja. Sampai segitunya ya, cuci otak itu. Dia tidak hormat sama orang tuanya, kepada ibunya, bahkan makan pun nggak mau bersama, sholat pun nggak mau bersama. Nah ini hati-hati untuk pemirsa Bandung TV, itu yang mengatasnamakan jihad. Itu namanya asobiyah, fanatik kelompok tertentu yang boleh mengambil barang-barang di luar kelompoknya, termasuk ayah ibunya. Luar biasa, Masya Sampai Allah. kaget saya tuh. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Alhamdulillah saya udah kembali. Bahannya yang kembalinya itu ada yang satu dijemput tiap hari oleh orang tuanya. Ada yang dipindahkan ke Malaysia, sepisah dengan kelompoknya. Ada yang dipindahkan ke Mesir, ada yang dipindahkan ke beda pulau. Semua diblokir handphonenya. Dan alhamdulillah sekarang udah kembali. Bagus. Cuma dia cerita ya, ternyata begitu pinter dia tuh antar kelompoknya nggak tahu. Jadi siapa yang melaporkan, si A, si B, alamat nggak jelas. Tapi pada ujungnya, dia mengatasnamakan jihad. Luar biasa, Nah, jadi jihad itu innama jihad man ala walidai. Sesungguhnya jihad itu mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua, bukan menterlantarkan, bukan mengecewakan orang tua, bukan bikin sedih orang tua, apalagi mencuri barang orang tua. Luar biasa. Nah, dalam Quran itu bicara saya nggak boleh kan, bicara lebih keras saja orang tua nggak boleh. Wala tajharhuma, jangan kau keraskan suaramu di hadapannya. Mengeraskan suaranya nggak boleh, apalagi mencuri barangnya kan. Jadi jihad itu mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua. Tapi bagi sebagian orang, ketika kami dulu juga pernah masuk ke kelompok itu gitu ya, mereka tuh selalu mengcounter lagi dengan dalil-dalil yang kita bisa jadi ini ya, apa bisa jadi oh iya ya, jadi ngikutin aja karena mereka tahu banget itu tadi ya bahwa hal-hal yang kayak gini di counter kayak gini. Nah, bagi yang sudah terlanjur masuk kemudian juga yang sempat ini, apa sih tadi yang membuat punya kekuatan buat menghujah, buat mengkonter yang kayak gitu sehingga kita bisa lepas dari
pengaruh itu gitu Tad? Ya, satu dalami agama. Oke. Saya juga dia langsung keluar dari dalil ya. Ini kan dalil-dalil terus. Ya saya imbangi lagi dengan dalil. Iya, iya, iya. Langsung dia bilang, oh iya ya, oh iya ya. Itu hanya terjemah Departemen Agama. Ya. Sedangkan Quran itu kan sangat luas. Tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Harus dari semua sisi. Bahasanya gimana, kemudian rujukan kitabnya apa. Karena yang namanya tafakuh itu al-ilmu bil ahkam syariah min adillatiyat tafsiliyah. Memahami hukum-hukum Islam dibarengi dalil yang terperinci. Wal ilmiah secara ilmiah. Makna terperinci itu adalah rujukan kitab. Rujukan ulama, rujukan sahabat. Minimal Al-Quran, Sunnah, sahabat, ulama. Nah, dan tidak bisa hanya terjemah saja. Langsung surat ini ayat segini, surat ayat segini. Coba lihat sekarang asbabnya dibawa, ada asbabun nuzul kan. Kadang-kadang asbabun nuzul beda dengan zaman sekarang. Nah, karena itu hati-hati, agama pun kalau tidak dibarengi oleh pembimbing yang baik, itu bisa menyesatkan. Luar biasa, Masya Allah. Itu tuh, hati-hati sekali ya. Allah. Dan memang saya pernah didatangi orang yang sholatnya menghadap kemana saja. Kakinya nggak diam kayak kuda itu. Saya tanya, kan ayatnya ada kan, wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan gitu ya. Terus setelah itu sholatnya menghadap ke sana ke sini. Di berjamaah dia di tengah, makmumnya ada yang ke sana. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Itu ayatnya itu. Jadi nggak nyambung. Memang sekilas itu benar ya. Sekilas nyambung. Bukan kebaikan orang yang menghadapkan wajah ke timur ke barat tuh kan. Luar biasa. Nah, itu menggunakan dalil. Ternyata itu yang ingkar sunnah. Tidak menggunakan hadis. Luar biasa. Dan itu hati-hati orang-orang yang tidak menggunakan hadis itu. Dan biasanya ingkar sunnah dulu Najwar Samsu dulu ya. Itu yang mempelopori. Dan gerakan ini tuh sebenarnya dari zaman dulu, dari zaman Pak Ustadz, jadi semenjak muda pun juga sudah lumayan ini tadi ya, gerakan-gerakan. Mungkin kalau kita tarik lagi zaman-zaman kemerdekaan, zaman DITI yang itu juga bagian dari itu juga sama tadi. Ya. Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan jihad. Sementara orang tua ditinggalkan. Sedangkan jihad itu kata Nabi, innama jihad man ala walidayhi. Jihad itu mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua. Luar biasa. Nah, kan mempersembahkan yang terbaik bagi orang tua, termasuk juga mempersembahkan terbaik bagi yang sudah punya keluarga yang lain-lain. Ini tuh kadang-kadang tuh suka tidak diinin tadi ya oleh para yang mengajak itu, karena dianggapnya halangan terbesar, halangan paling besar itu adalah keluarga. Iya. Itu orang tua, karena dia tuh akhirnya mencari lagi dalil yang kira-kira ini orang tua ini jangan dilibatin gitu tadi. Makanya jadi cintailah Allah, cintailah Rasul dan para pemimpin di antara kalian semua. Itu tuh selalu dibolak-balik tadi. Jadi antara dari Rasul ke para pemimpin itu tidak ada orang tua di situ. Padahal jadi dianggapnya itu tuh ya saya itu pemimpin kamu katanya. Jadi kamu harus dia membuat seperti itu, dan kita jadi waktu dulu pemahaman, karena ya itu tadi pemahaman kurang, ngelihat orangnya wajahnya bersih yang lain-lain kayaknya baik yang lain-lain, jadi kita tuh jadi mudah terbawa. Coba tadi gimana? Nah, karena itu untuk ya anak-anak teman-teman semuanya hati-hati. Luar biasa. Wa inna ala jami'un hadirun. Sebenarnya kita dianjurkan untuk waspada, untuk teliti. Mungkin semester pertama aman lah. Sekitar ini nanti semester kedua ketiga, kedua mulai ada baiat ya, sumpah setia. Itu bahaya itu. Kalau sudah sumpah setia itu setia pada kelompoknya. Kalau bukan kelompoknya nggak mau kenal. Saya pernah bahkan, kok kenapa sih kamu nggak nerima salam? Kalau assalamualaikum dia nggak jawab. Itu bukan sahabat saya katanya. Itu bukan ikhwan saya katanya. Masya Allah, luar biasa. Namanya ikhwan. Astagfirullahaladzim. Udah sahadat kan, udah sahadat sesama muslim, bahkan emangnya. Itu begitu berat ya, begitu besar pengaruhnya. Ya, istilah saya itu cuci otak. Kalau saya cuci otak udah orang tidak paham agama, dimasuki itu langsung parah itu. Dan ini bisa ya dolu ya, sesat dan menyesatkan. Yang ujungnya paling parah mengatasnamakan agama. Kalau mengatasnamakan agama ada yang paling parah lagi. Makanan barang yang dimiliki oleh luar kelompoknya boleh diambil. Halal gitu tadi. Halal, bahkan namanya alfai. Harta rampasan perang yang tidak melalui perang. Itu yang banyak yang perampokan di bank,
rampokan di tempat-tempat orang-orang kaya, itu banyak yang kaget sih. Kok baju putih, kopi ini penampilannya kayak ustadz banget, kan itu kelompok itu. Dan itu banyak sebetulnya. Kemudian kalau misalkan kemudian setelah ada kejadian yang seperti ini yang cukup mencengangkan, zaman saya muda tuh mungkin juga zaman sekarang juga ini. Kemudian ada tanggapan lebih baik salah pergaulan katanya daripada salah pengajian. Coba itu gimana? Coba sampai So, ini kan juga jadi ini ya harus kita memutar otak. Coba tadi gimana Tan? Hal-hal kayak gini. jadi saking parahnya itu Pak. Saya punya jamaah anaknya 3. Tiga-tiganya masuk aliran sesat. Oke. Saya tengah berdua Ustadz dengan istri di rumah. Kemana? Saya bilang sama kakak, kakak, adik gitu kan. Kakak udah ikut sekarang di Mindanao. Yang satu lagi di sini sih. Terus kalau ke rumah gimana? Minta uang sama saya. Dikasih. Terus tapi makan nggak mau bersama. Sholat nggak mau bersama. Gila nyebutnya kafir. Tapi kalau ke uangnya dianggapnya itu rampasan perang itu. Oke. Nah, akhirnya ada kesimpulan. Lebih baik salah pergaulan daripada salah pengajian itu. Karena termasuk rampasan perang juga kan Rasul tuh itu sangat hati-hati tadi ya Aduh. dalam artinya tidak lantas ketika udah menang jadi seolah-olah jadi halal haram itu sudah beres gitu tadi. Ya, udah beres. Masya Allah. Makanya saya sarankan ikut pengajian di mana-mana. Oke. Di A, di B, di C. Karena kalau hanya satu guru, itu fanatik guru itu bahaya. Bahaya banget. Saya kemarin ada pengajian ya. Gimana Bu? Lancar? Dia tahu, saya tahu. Dia tahu lewat puncak ya. Ya. Wah, alhamdulillah lancar. Cuma ada pengalaman Ustaz katanya. Pengalaman apa? Saya mau sholat di pinggir jalan situ. Tiba-tiba dipagar oleh yang berjubah semua. Ini khusus Habib katanya. Masya Allah. Oke. Habib juga. Jadi Pembahasan. daripada tunggu saya tungguin suami saya katanya. Saya pergi sholat tempat lain. Oh gitu, ya segitu fanatiknya Ustaz katanya. Sampai saya nggak boleh sholat di situ karena padahal saya udah siapin sarung katanya. Biasa. Sarung mau sholat ini untuk Habib. Makanya namanya keluarga Nabi itu bukan darah sebetulnya. Nah, ini juga. Kan Nabi SAW pernah ditanya, siapa keluargamu itu? Kata Nabi, Alu Muhammad kullu taqiyin. Keluarga Nabi Muhammad itu setiap orang yang bertakwa. Luar biasa. Walaupun turunan saya mungkin emang, kalau Abu Lahab ya kafir ya. Luar biasa. Baik. Kita lanjut lagi tadi ya. Pemirsa di rumah ini luar biasa ya. Statement Nabi tadi. Jadi jangan terutama ketika yang bagian jadi keluarga itu tidak hanya urusan darah tadi, Iya. tetapi bagian dari sisi ketakwaan. Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan. Terima kasih. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa nih. Saatnya kita akan mulai membacakan beberapa pertanyaan dari netizen kita. Luar biasa banyak sekali nih pemirsa di rumah. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan. Yang pertama kita akan mulai di 704. Pak Ustadz ingin bertanya ini. Saya itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang luar biasa gitu ya. Tetapi juga saya mau mengungkapkannya juga agak kagok mungkin dengan posisi dia yang lemah dalam tanda kutip gitu saja. Saya mesti seperti apa katanya tadi. Saya takut juga kalau melaporkan ini pasti menjadi viral dan yang lain-lain. Coba tadi. Ya, apa ya, kalau sudah rumah tangga itu ada aturan ya. Ada satu lingkaran. Jadi kalau kita keluar ada dibatasi lingkaran, ada aturan. Dan nikah itu kan tujuan utama bahagia lahir batin. Kalau hanya batin saja lahir nggak bahagia itu belum tercapai target nikah. Nah karena itu dalam Islam ada yang disebut dengan khulu ya. Istri mengajukan cerai kalau disakiti terus. Tapi prosesnya sebelum mengajukan cerai itu musyawarah besar dulu. Mungkin berdua ngobrol di saat santai, di saat tenang. Nanti serang ngobrol, nanti ngobrol dengan keluarga. Nanti kalau anak itu sudah besar libatkan anak-anak. Kalau sudah ada mantu libatkan mantu. Saya yakin kalau ada niat baik, kalau ngobrol dari hati ke hati pasti akan berubah. Karena dalam Quran itu ada yang disebut dengan qaulan baligha ya. Kata-kata yang menyentuh. Qaulan sakila, kata-kata yang singkat padat. Qaulan karima, kata-kata yang memuliakan. Karena tidak sedikit suami kasar karena banyak wanita yang kurang memuliakan suaminya. Makanya ukuran orang mulia itu katanya tergantung memuliakan pasangannya. Ma akraman nisa ila karim wala ahahuna ila laim. Tidak ada laki-laki yang memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia.
Tidak ada laki-laki yang merendahkan wanita kecuali laki-laki yang rendah. Kalau sudah merasa paling, nah itu hati-hati. Kalau ego itu, nikah itu pertemuan dua ego. Kata Nabi, kecilkan ego. Kecilkan ego. Di saat kecil ego, kita tenang dengan siapapun. Jangan lupa makin kecil ego seseorang, makin dekat dengan Allah. Dan itu juga bagian dari jihad sebenarnya. Bagian dari Mengecilkan ego juga Oh jihad itu. memerangi hawa nafsu banget itu tadi. Iya itu. Karena kan ego tuh nyaris tidak terlihat oleh diri sendiri Di tadi. sini ya. Kalau orang lain pasti dia menyangka wah ini pasti pintar, egonya tinggi, atau orang kaya egonya tinggi. Tetapi dia sendiri kadang-kadang kan tidak sadar nggak tadi ya sadar. bahwa dia apa yang dilakukan itu bisa berdampak yang luar biasa. Iya, jadi ego itu akan dirasakan oleh orang sekitar. Oleh anak mungkin, oleh suami, oleh istri. Itu satu. Yang kedua, kalau jalan itu sudah ditempuh belum juga berubah, mulai melibatkan datangkan dua hakam kan. Siapa hakam itu bagus yang nanda tangan waktu saksi pernikahan. Karena saksi pernikahan itu bertanggung jawab ketentraman, ada masalah di rumah tangga itu yang bertanggung jawab. Kalau sudah dua hakam ini datang, tidak beres juga, baru ke pengadilan silahkan. Kalau kekerasan saya lihat kayak kemarin ada di Bekasi ya, ada seorang yang menyiksa istrinya langsung laporkan ke polisi. Dan itu sekarang undang-undangnya ada. Ya. Undang-undang KDRT ada sekarang itu. Jadi dari dulu nggak ada sebetulnya. Sekarang ini ada undang-undang KDRT. Itu menunjukkan parahnya luar biasa. Dan memang belakangan ini itu kan kerasnya hati itu tiga. Salah satunya adalah pengangguran. Kalau orang sudah nganggur kan itu kisil qalb, maka hatinya akan keras. Ciri keras hati gede amok lah gitu ya. Iya. Makanya jangan menunggu waktu, ngisi waktu. Ya baca Quran apalah segala macam. Bahkan yang agak ekstrim zaman Umar itu, jikalau pengangguran itu bentuk manusia, saya akan bunuh katanya tadi. Iya, Saking iya. betapa bahwa tidak boleh terjadi kekosongan dalam tanda kutip, itu emang luar biasa tadi. Iya. Dan itu memang apa ya, orang nganggur itu kan ya nggak ada kerjaan. Iya. Ya. Padahal apapun bisa dikerjakan. Iya. Nah karena itu betul dalam Islam itu kalau kita lihat orang itu baik atau tidak, lihat dia mau nggak cari nafkah. Ya. Gitu. Satu itu. Kedua, ibu harus terus terang. Ya. Kalau ibu masih ada keluarga, ngobrol sama keluarga. Jangan merasa aib. Karena boleh jadi kasus ini akan mewakili kasus-kasus lain. Coba bisa dibayangkan sekarang kasus siapa? Pina ya. Ya, yang 8 tahun ya. Betul. 8 tahun terungkap. Apalagi baru 2-3 hari. Segera sekarang kita punya aparat. Kalau udah laporan belum juga ditindaklanjuti itu lain soal. Penting kita laporan karena nanti bisa disalahkan. Nanti kalau tidak seperti itu, ya suami, kalau suami yang berbuat itu ya, suami keenakan nantinya. Tenanglah, kamar kita dilaporkan gitu kan. Nanti keenakan. Oke. Gitu. Ya, saya mudah-mudahan pemirsa di rumah kita berlindung semua ya, kita mendapatkan pasangan yang saling mengerti satu sama lain. Oke, lanjut lagi tadi ini di 801. Nih. Ketika orang kan gini katanya tadi ya, ketika ada orang yang mengecewakan katanya. Nah, posisi orang yang mengecewakan ini imannya seperti apa kan ya? Karena ya dia ini terkena ya soleh lah gitu ya, ke masjid yang lain, tetapi mulutnya atau ini kadang-kadang suka nyelkit lah gitu tadi. Ada aja kan dari candanya aja kadang-kadang suka kok nggak masuk kamu gitu tiba-tiba. Ada satu hadis, inna min akhlaqil mu'min katanya. Sesungguhnya akhlak seorang mukmin itu walaya semu bima yuhibbu. Tidak mengecewakan orang yang dicintai dan mencintainya. Jadi kesimpulannya ketika orang itu mengecewakan, dia kehilangan iman. Apakah mengecewakan pasangannya, mengecewakan anaknya, mengecewakan temannya, mengecewakan siapa saja. Ketika kita mengecewakan, iman kita sedang hilang. Makanya iman itu man salimal muslimuna milisanihi wayadihi. Iman itu siapa saja yang nyaman orang lain lisan dan perbuatannya. Itu iman itu ya. Jadi kalau ditanya kemana imannya sedang hilang. Luar biasa, Masya Allah. Ketika dia mencuri imannya sedang hilang. Terlepas dia memang sholatnya banyak, ininya banyak. Tapi ketika ya itu tadi ya, Masya Allah. Makanya Islam itu tidak cukup diimani, tapi harus diterjemahkan dengan akhlak. Gitu ya, hati-hati. Makanya kalau ingin tahu iman atau tidak, man salimal muslimuna milisani bayadi. Dia itu nyaman nggak orang lain. Makanya kata Nabi, siapa yang terjelek di antara kita? Hanya engkau ya Rasul yang tahu. Kata Nabi, inna syarronas mayutkina puhsah. Sejahat-jahat manusia
yang ditinggalkan orang lain karena takut kejahatannya. Masya Allah, dan ini ada gitu, dan ini masalahnya pernah, dan memang luar biasa tadi ya, Ya, banyak sekali orang yang ditinggalkan karena kekasarannya, karena kasarnya. kerasnya, karena sikap ininya tadi. Luar biasa, Masya Allah, mudah-mudahan kita terlindung dari itu semua. Baik, tadi ini di 880 sekarang tadi. Ini saya tuh punya karyawan katanya tadi ya, berulang-ulang melanggar katanya tadi, tapi mau dikeluarin juga tidak tega karena mungkin juga dia juga tanggungan banyak yang lain, tetapi kalau nggak dikeluarin gimana, kita hancur semua. Kalau dikeluarin juga gimana, saya juga ada perasaan, apalagi mungkin juga ada perasaan. Ya orang beriman tuh selalu ngelihat nggak tega katanya tadi. Nah ini Ya, gimana tadi? Hal jadi kayak gini, gitu. apa ya? Antum tun soruna bido'afaikum, itu kata Nabi. Engkau telah ditolong oleh orang-orang yang tidak punya. Jadi orang kaya telah ditolong oleh orang yang tidak punya. Apa yang tidak punya? Oke, Allahu Akbar. Apa yang tidak punya Ya, ditolong oleh orang yang kaya. ya, ya, Makanya apa? Saling membutuhkan. ya, ya. Karena saling membutuhkan, kita harus saling menghormati. Saling respect tadi ya, Ya respect ya, saling tahu tugasnya masing-masing ya masing-masing tadi. gitu. Makanya tugas kita adalah yang atas tidak boleh merendahkan yang Oke. bawah. Yang bawah tidak boleh merendahkan yang atas. Apalagi kita posisi saling membutuhkan. Ya, Bahkan saya ada satu perusahaan ya, kolab, hampir kolab itu waktu COVID itu. Sekarang muncul lagi, gimana Pak, saya bilang, solusinya. Suruh karyawan saya, Ustadz, tidak disuruh oleh saya. Dia memotong gajinya untuk kemajuan perusahaan. Saya bilang, bagus. bagian dari respect itu tadi. Respect itu, karena apa ya, atasan bawahan itu kalbunyan, seperti bangunan yang kokoh kuat. Yang satu yang lain saling menopang. Jadi ketika ada di satu perusahaan, bukan aku, tapi kami. Makanya yang jadi karyawan, tempatkan kita sebagai karyawan. Luar biasa itu, Masya Karena Allah. jihad juga bagiannya adalah cari nafkah. Ya, Man kada ala yalihi kana kal mujahidi fisabilillah. Siapa yang cucuran keringat menghidupi keluarganya sama dengan jihad fisabilillah. Masya Allah. Luar Gitu biasa. ya. Mudah-mudahan kita semua, bagi yang karyawan juga tahu fungsinya karyawan, kemudian juga yang bagi bos juga mengerti juga kalau ini tuh memang, ya kalau waktunya gajian ya memang harus dibayar tadi ya. Ya, betul. Apalagi kalau di muslim itu jangan sampai Keringatnya. memberikan si keringat itu, jangan tidak Ya. boleh itu keringatnya. Oke. Lanjut lagi tadi, ini di 270 nih, identik dengan sekarang nih. Kriteria pemimpin berdasarkan Quran apa? Karena setiap ini tuh yang nanya, setiap melihat semua juga membawa-bawa pakai kopiah juga, bahkan katanya kalau mau di sidang juga jadi pakai kerudung, yang tidak pakai kerudung. Ini gimana tuh, coba tadi? Saya Masya waktu Allah, luar biasa. 83 ya. Saya waktu itu masih ingat tuh, karena nggak kerudung tuh nggak boleh masuk kelas ya. 83 itu. Sampai 86 lah waktu Oh, saya sempat sekolah. dulu tadi. Sempat tuh, nggak boleh masuk kelas, belajar di pustakaan gitu kan. Jadi dimaki, ya upacara, bahkan isi saya sempat dibetot gini ya. Isi saya juga haji, nggak di kerudung nggak apa-apa kata. Jadi zaman dulu tuh pakai kerudung kayak sekarang mau disari itu Oh nggak tidak boleh, musim tadi ya, sangat tidak tidak musim musim, ya. nggak boleh bahkan. Bahkan tidak boleh. Kalau sekolah itu sampai pintu dibuka baru masuk, sampai Ya segitu Allah. dulu itu. Gunung Galunggung meletus kan waktu itu. Oke. Di kerudung semua, wah penting saya bilang Gunung Galunggung meletus. Jadi kalau ada masalah, sekarang alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya ketika dengar ada larangan di kerudung yang ngeliat bendera itu saya kaget. Ini zaman Firaun baheula sih itu. Tapi sekarang alhamdulillah. Udah. Dan termasuk juga tadi mungkin zaman dulu tuh sarjana-sarjana agama yang itu tuh tidak terlalu laku dalam tanda kutip tadi Betul, ya. betul, Di, betul. di mata para orang tua zaman dulu tuh ibaratnya langsung udah kebayang aja ya. Bayang masa depan suram. Coba tadi ada Iya. pengalaman gimana tadi? Jadi gini, apa tadi pertanyaannya? Ini apa, zaman dulu kan apa, untuk ini sarjana agama tuh kurang terlalu inilah, atau Iya. termasuk juga penggunaan kerudung itu zaman dulu tuh Iya. selain dilarang juga kurang gaya atau dianggapnya juga tidak inilah gitu tadi, Iya. beda zaman sekarang. Coba tadi tahun 83 itu. Kepentingan itu. Jadi dari SMP saya mengalami itu kan. Kebetulan saya ketua OSIS ya. Jadi ngurusin, ngeberikan anak-anak ke MUI, minta fatwa segala macam kan. Alhamdulillah sekarang udah boleh sekarang itu ya. Nggak ada masalah. Bahkan setiap pesantren kilat bertambah yang kerudung itu. Ya, bertambah. Sampai ada gerakan alhamdulillah sekarang malah dianjurkan ya yang wanita di kerudung. Nah, pas waktu itu kan Islam itu datang dalam keadaan aneh ya.
Puasa yang ghoriba akan kembali aneh. Ya, Kama bada, seperti ketika datang. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba, berbahagialah yang aneh itu. Jadi aneh melaksanakan agama itu. Yang kedua, jangan coba-coba menghina agama. Karena satu saat kita butuh dengan agama itu. Saya berkali-kali masuk ke satu rumah yang nggak bisa wudhu, nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat. Ternyata agama itu penting. Karena satu saat 2 tambah 2 4, 2 tambah 2 5 kurangi 1, nanti angka itu habis. Dan ternyata ada yang lebih pasti, yaitu agama. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Gitu Pak. Jadi sempatkan yang namanya tafakuh itu. Dan tadi Islam itu datang aneh, kemudian juga nanti aneh, tapi bukan berarti jadi diiniin aneh tuh nanti jadi ngikut yang aneh itu yang Ya, aneh. ya, Itu ya. juga kan aneh juga tadi, Aneh malah jadi juga. ngikut yang aneh juga tadi. Ya, aneh bagaimana positif lah gitu ya. Ya itu lah pemirsa ya, pentingnya nalar, pentingnya kita bernarasi juga jangan otomatis teks-teks yang kita ini tuh kalau nggak dicerna lagi tuh Ya, bakal kayak gitu tadi ya nanti. Masya Allah luar biasa. Lanjut lagi nih pemirsa nih. Eh, Pak Ustadz ini akan ada yang menanyakan di 609 ini. Ini menyikapi orang yang membenci di luar zikir misalkan, tapi mungkin dia cara-cara psikologis, cara menanggapi orang yang tidak langsung kita berzikir yang lain-lain. Ada nggak cara-cara yang lebih mungkin yang lebih sisi kemanusiaan katanya tadi menyikapi ya kalau orang lihat yang Al-Quran itu, benci tadi. idfa billati hiya ahsan ya. Tolak yang membencimu itu dengan prestasi kebaikan. Dan lama-lama kalau dijawab dengan prestasi kebaikan, orang tuh malu sendiri. Ya kebaikan bisa bermakna khidmat, melayani. Kedengaran yang benci sakit, kita yang pertama nengok. Kedengaran yang benci kita itu ada masalah, kita yang datang berikan solusi. Dia sukses, kita datang mengucapkan selamat. Dia kena bencana, kita datang ikut berduka. Saya yakin ya, Nabi itu ternyata banyak memberikan teladan dalam masalah ini. Nabi itu bukan pendendam. Bahkan jiwa kita harus apa? Maaf itu harus lebih besar dibandingkan benci. Terlepas memang penting. kebenci apa rasa sakitnya tuh bisa luar biasa dahsyat ya orang Iya. yang orang baik, tetapi rasa lebar hati kemaafan itu masya Allah. Dan itu memang satu itu. Kedua, wa'arid anil jahilin. Kalau dengan cara itu masih juga belum baik, menghindar saja. Wa'arid anil jahilin, menghindar. Al-wahda khairu min jalisu. Hidup menyendiri lebih baik daripada bergabung dengan orang yang benci sama kita. Nah, yang terakhir kalau kita lihat Nabi, as-samtul islah, diam itu damai. Diam itu damai. Jadi kalau terus kita kebencian dijauh dengan kebencian, nanti kebencian tidak akan hilang. Makanya asam itu zainulil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Makanya penting diam itu. Udah jangan bereaksi berlebihan. Walaupun kita mampu membalas, mampu. Tapi jangan lupa kita bukan level. Masa gara-gara seperti ini jadi berantem gitu kan. Jadi kalau prestasi kebaikan ritual, pagi udah membenci, udah jawab sholat duha. Siang membenci, jawab dengan baca Quran. Sore membenci, jawab dengan sedekah. Ya Allah, jadikan sedekah ini kalau dia salah ampuni. Kalau saya salah ampuni saya. Insya Allah dengan cara itu aman. Dan mustahil saja mustahil orang ada yang tidak membenci sama kita tadi. Oh ya. Meskipun prestasi kita atau bahkan kadang-kadang ya itu tadi prestasi kita ini justru yang ini juga makin ini tadi. Nabi saja itu mengatakan gini, likuli zi nikmati masirun. Tiap dapat nikmat pasti ada yang dengki. Itu rumus itu. Jadi memang harus siap ya. Dan dunia ini mengajarkan kita harus kuat dalam segala hal tadi ya. Kuat menerimanya, kuat ya, termasuk juga julidan dari semua orang gitu ya. Karena kalau kita tidak kuat ya mau sama siapa lagi tadi ya, kita menguatkan diri. Baik, kita iklan dulu tadi ya. Bisa di rumah kita lanjut lagi nanti setelah melihat beberapa pesan begitu. Mangga silakan. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini kita menampakkan betul ada kurang lebih 10 menit lagi kita ke depan, kita akan coba lagi. Pak Ustadz ingin bertanyakan 241 ini, anak sambung saya ini kurang hormat sama saya ini. Padahal saya udah, menurut versi dia, saya udah melakukan hal yang luar biasa ya, termasuk mengangkat harkat derajat martabat dia gitu. Nah, tapi ini gimana ya, daripada kita juga emosi, saya juga yang lain-lain, gimana caranya biar bisa sinkron dan biar bisa saling
menyayangi dan hormat gitu tadi. Kalau lihat Quran ini, wa amma mayang faunas payam kusupil ar. Orang baik itu akan dikenang sekalipun sudah ada di perut bumi. Makanya kalau dia membenci, ya jawab dengan kebaikan. Kalau perlu apa nih keinginan yang paling pokok buat dia? Saya punya jamaah, Ustaz alhamdulillah kata sampai rangkul saya. Pulang Kang, saya bilang, anak tere jadi halus. Nah, itu. Ceritanya apa sih bilang, kok tiba-tiba jadi halus gitu? Biasalah indungna, dia cerita sebetulnya anak saya itu ada keinginan katanya. Minimal sepeda lah katanya, maksimal motor atau mobil. Saya beliin motor katanya. Walaupun motor itu kredit, dengan susah payah saya harus. Karena rumah itu tempat kembali. Ya kebayang lah di kantor suntuk, banyak kerjaan, datang ke rumah, banyak masalah lagi. Akhirnya ngedit motor. Wah, sejak itu sampai sekarang, hormatnya sama saya. Motor berapa? Uang muka 2 juta katanya, per bulan berapa ratus lah. Tidak ada artinya Ustaz katanya, dibandingkan anak sambung saya baik sama saya. Nah sekarang, dan ternyata betul ya, kalau di rumah ada kasih sayang, kan gini, utlubul ma'ruf miruhamai umati. Cari kebaikan itu dari umatku yang penyayang. Jadi semakin baik orang itu, semakin penyayang orang itu, makin banyak pintu-pintu kebaikan. Dan salah satu makna kebaikan adalah dibuka pintu rezeki. Begitu anak sambung saya baik, dengan pengorbanan motor dari saya, wah pintu rezeki saya Ustaz. Jadi kebuka-buka lagi semuanya tadi ya? Jadi ke bawah semuanya. Karena rumusnya kan itu, innahu la yuflihul zalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti. Jika satu orang yang menyakiti ini dampak ke sekitarnya itu luar biasa. Jadi si bapak jadi kesel, nggak konsen, prestasi kebaikan tidak ada, ya rezeki juga ditutup. Dan sekarang proyek saya, luar biasa, ikut ini, tender saya menang semua. Dan alhamdulillah, mungkin saya sudah menjanjikan, kalau proyek ini lancar, dia akan beliin mobil. Oke, Masya Allah. Nah, jadi kalau itu nggak bisa, minimal akhlak lah. Tetap kita harus baik. Mungkin traktir makan, bertahap saja mau. Di warteg, di mana, sekali-kali ngumpul. Kelihatannya senang roti, makanannya kirim roti, nggak seberapa. Karena ternyata perhatian itu, kata Nabi gini, Habibullah min ibadihi yuhibbukumullah. Cintai Allah melalui hamba-hambanya, pasti Allah akan mencintai kalian. Sekalipun yang kita cintai itu membenci kita, tetap aja. Nanti Allah yang mengeksekusi anak itu dari pemberian keberapa jadi baik sama kita. Luar biasa. Dan ini tadi memberikan memberikan ini kepada ini rasa kasih sayang itu kan jadi ini lagi tadi jadi yang kata tadi Pak Muhtar tuh, jadi yang lain-lain itu jadi pada kebuka lagi semua tadi ya. Yang tadinya itu sebenarnya juga tidak mungkin tadi ya. Iya. Makanya konflik itu bisa mempersulit diri, mempersulit rezeki, mempersulit doa diijabah. Makanya kalau satu keluarga nih atau satu perusahaan, semua tercipta kasih sayang. Satu ada agama di situ. Karena ukuran beragama itu ad-dinul muamalah. Agama itu hubungan yang harmonis. Maka Tuhan akan harmonis kepada hamba-hambanya selama hamba-hambanya menciptakan keharmonisan. Nah itu satu. Kedua, ada kekuatan. Karena yadullah ma'al jamaah. Kekuatan Allah itu bersama kebersamaan. Makanya demi kebersamaan tidak ada jarak. Kenapa Rasul? Kamu tidak. Rasul sahabat-sahabatku. Jadi itu tuh bahasa yang bagus. Wari-wari abdi gitunya bahasa Sunda nama. Jadi tidak ada jurang pemisah. Karena jangan menghina orang, merendahkan orang. Karena siapa tahu yang kau rendahkan itu satu saat jadi dununganmu katanya. Gitu. Luar biasa Mas Allah, dan sekarang juga luar biasa ya, termasuk yang kemarin itu di kantor Nasdem itu, dulu saya katanya anak buahnya, sekarang Bapak jadi anak buah saya. Iya, ya gitu ya. Hal yang kayak gitu, dan siklus kehidupan itu bakal gitu terus tadi ya. Gitu terus. Itu tuh akan ya betapa banyak dari sejarah kita, kalau kita tarik sejarah dari zaman-zaman dulu pun sejarah selalu akan berulang dan silih berganti, siklus kehidupan juga akan seperti itu. Betul. Makanya kita juga jangan terlalu stres dalam, karena ya nanti tuh flow-nya bakal gitu tadi. Iya, Karena Oke, lanjut kembali tadi. Ini pemirsa di rumah nih masih ada kurang lebih 3 pertanyaan lagi. Ini
8.13 saya ini mendapatkan undangan nikah katanya, tetapi ternyata pengantin perempuannya itu sudah hamil duluan katanya. Apakah saya ini yang datang ini saya jadi dosa atau gimana Tan? Karena saya setelah tahu itu setelah saya datang katanya dia itu. Oh nggak apa-apa, silakan aja. Karena kita lihatnya ke depan. Walaupun anakku sudah kotor tapi dia datang. Nanti diharapkan dengan datangnya kita, karena kita dianggap orang soleh, nanti kesolehan dia akan muncul. Oke. Oh ternyata walaupun anak saya kurang baik, dia datang. Nanti diharapkan, apalagi anak saya baik gitu kan. Ya, ya. Nanti kedepannya jadi misi kita untuk mengubah. Makanya tidak mungkin perubahan itu ada kalau kita tidak silaturahmi. Makanya silaturahmi itu bagian dari pembuka surga, bahkan bisa jadi pembuka hidayah. Walaupun orang itu nggak baik, tapi kita tetap baik, itu baca hidayah datang. Begitu. Ya memang kalau dari sini kalau berbicara masalah pikir-pikir terus ya memang kita jadi banyak ininya tadi ya. Tetapi Iya. kalau ini apa ini nanti mudah-mudahan dengan kejadian ini karena akhlaknya datang terus yang lain-lain ya jadi ya mudah-mudahan jadi agak iya. berubah tadi ya Kak. Kayak orang yang tidak sholat, kalau Imam Ahmad bin Hanbal nggak disolatkan. Kalau Imam Syafi'i sholatkan, karena misi kita melihat keluarganya. Gitu. Diruntuh dalam Luar masalah biasa ini beda-beda ya kan. Dan pemirsa di rumah mudah-mudahan kita jadi bisa belajar dari banyak perspektif kita. Bayangin juga tadi selalu banyak jalan menuju kemanapun juga dan itu tadi apa hal-hal yang tadinya bersifat hukum itu tegas tetapi juga karena ada keadaan tertentu itu juga bisa berubah dalam tanda kutip. Artinya memang kita harus terus menerus belajar terus biar kita juga tidak pemikiran kita jadi tidak sempit tadi ya. Lanjut lagi tadi ini di 268 pemakaman itu ditangguhkan sampai 1 hari 1 malam. Ini gimana katanya tadi? Karena ya juga ada yang beranggapan ada pikir tertentu juga yang sampai segerakan juga ketika udah meninggal. Iya, jadi yang disegerakan itu memandikan. Oh. Karena kalau sudah memandikan, siapa yang datang bisa menyolatkan. Nah, adapun pemakaman itu bisa agak jarak boleh. Nabi itu wafat Senin, kalau nggak salah dimakamkannya Rabu ya. Karena ada musyawarah pergantian estafet pemimpin kan. Kecuali kalau jenazah itu ada penyakit yang menular, ada cacat yang mengeluarkan kotoran gitu kan. Nah, yang segera itu memandikan. Nah, nanti setiap orang yang datang kan itu perlu kifayah ya. Artinya tiap orang datang menyolatkan pergi. Karena jangan sampai kematian seseorang itu mengganggu sebagai karyawan, sebagai karyawati. Makanya begitu datang sholatkan selesai. Kalau belum dimandikan kan belum bisa disolatkan. Nah, jadi makanya yang paling besar pahala salah satunya adalah memandikan. Paling besar pahalanya. Masya Allah. Menyolatkan itu 3 kirot ya. 1 kirot itu 3 kali gunung Uhud. Berarti besar sekali itu menyolatkan itu. Makanya ketika kita menyolatkan seseorang, maka nasib almarhum akan berubah. Karena tiap orang kan mendoakan Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu terus, nanti dosanya berkurang. Kalau sudah berkurang, pas dimakamkan, keputusan Allah berubah. Dia akan lebih mulia, karena banyak yang menyolatkan. Dan juga orang yang datang juga memang tidak otomatis ke surga, tetapi itu juga identik dengan banyak doa. Betul, tadi ya kalau banyak doa. Masya Allah. Banyak doa. Jadi berbahagia orang yang meninggal duluan itu. Karena didoakan oleh orang-orang yang saleh dan saleh. Masya Allah. Gitu. Keren banget ini. Oke, kita lanjut lagi ini di 257 saya ini ditinggal suami ini baru 6 bulan ini. Kemudian juga gimana caranya menghilangkan kesedihan yang ya mungkin awal-awal nggak berasa tapi setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan jadi mulai kerasa kalau kata lagu lo. Iya. Ayah saya itu 40 tahun meninggal. Ibu saya masih ingat terus. Dan memang apa ya, orang yang baik itu akan dikenang. Sekalipun sudah di perut bumi. Satu-satunya cara adalah inna zikrullah shifaun wa inna zikrullah sedaun. Ingatlah kepada Allah pasti ada obat. Wa inna zikrullah sedaun. Kalau ingat kepada manusia, apalagi sudah meninggal dunia, malah tambah sakit. Sedangkan pekerjaan kita masih banyak, mungkin anak, mungkin mencari nafkah. Karena yang sudah meninggal sudah pasti bahagia kalau dia saleh ya. Nah, tugas kita adalah banyak zikir. Afdalul zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir itu baca Quran. Saya ketemu seorang bapak ya, dia
ingin nikah lagi nggak mau karena terhalang dengan kebaikan almarhumah. Terus gimana Pak solusinya? Saya kalau ingat almarhum baca Quran Ustaz, sudah 500 khatam baca Quran, 500 kali. Jadi alhamdulillah jadi tenang. Alhamdulillah sekarang udah move on katanya. Udah nikah. Ini orang-orang soleh yang kayak gini tuh kan jarang tadi ya, maksudnya ya ketika ada inget diiniin terus dan ya ada kalau orang boro-boro inget tuh betapa baru meninggal sehari baru langsung nikah lagi kayaknya. Iya. Itu menurut saya gitu tadi. Level ini tuh bener-bener gitu ya, luar Betul. biasa Allah Luar Akbar biasa. membalikan keadaannya. Dan memang orang saking baiknya kadang-kadang sekali sudah meninggal tidak tega gitu. Kesannya menyakiti almarhum, padahal tidak. Justru almarhum akan bahagia Oh, gitu tadi. bila ada yang menyayangi yang baru. Itu. Oh, ini juga penting ya. Ini Iya. juga bagian dari hal-hal yang kayak gini kan orang suka, Masya Allah. Allah. Makanya sedih boleh, tapi jangan terlena kesedihan. Oke. Sampai lupa ibadah, lupa Iya. kerja, segera aktifkan diri kita. Makanya ada teman-teman tertentu ya, kelompok tertentu tidak boleh lebih dari 4 bulan. Kalau laki-laki, perempuan harus segera nikah. Ya. Kenapa? Kata Sina Umar, bila usiaku 7 hari lagi saya akan menikah. Karena nikah itu nispuddin, separuh dari agama. Luar biasa. Kalau Masya 2 kali Allah. nikah ya sempurna agamanya gitu Oke, kan. oke, oke. Gitu. Baik, Tad. Luar biasa Ya. ini, sayang sekali waktunya memang sudah habis. Tad. Kasih Ya. kesimpulan sama doa, Tad. Pemirsa Bandung TV, mari kita berjihad. Persembahkan yang terbaik untuk orang tua, karena orang tua itu jasanya sangat banyak. Kedua setelah Allah, orang tua. Berbahagialah yang mesti ada orang tuanya, kita bisa jihad fisabilillah. Semoga kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk ayah ibu kita. Walaupun ayah ibu kita sudah meninggal, ziarah ke makumnya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang tahu budi, tahu terima kasih sama orang tua. Karena ternyata jihad terbaik itu innama jihad man ala walidayh. Mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Mudah-mudahan Rabu depan kita bisa bertemu kembali ya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan Allah masih kasih umur kita. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.